Dari berbagai peristiwa di seputar kritik BEM UI kepada Jokowi yang menyebutnya sebagai the king of lip service, kita bukan saja melihat semakin kuatnya positioning UI sebagai satpam yang mengamankan kekuasaan, tapi juga adanya seorang calon guru besar gagal, Ade Armando, yang bisa menghina mahasiswanya dengan sebutan pandir dan bahkan mempertanyakan jangan-jangan mereka masuk UI lewat jalur sogok menyogok. Semakin kentara bahwa Ade Armando memang tidak layak menjadi seorang guru besar karena dia menghina alma maternya sendiri. Sebenarnya, infografis yang dibuat oleh Brigade UI, organ taktis di bawah BEM UI, itu kami ingin mengingatkan beliau, Bapak Presiden kita, untuk bisa memastikan perkataan-perkataan yang beliau sampaikan sesuai dengan realita di lapangan. Karena kami melihat banyak sekali kontradiksi antara perkataan beliau dengan apa yang terjadi di lapangan. Misalnya pertama terkait pernyataan beliau bahwa beliau rindu di demo. Sayangnya banyak sekali represivitas yang terjadi ketika kami melakukan demo. Contohnya pada tanggal 1 Mei, lebih dari 160 mahasiswa mengalami represivitas ketika melakukan aksi hari buruh di Jakarta. Halo guys, ketemu lagi kita. Hari ini Senin 28 Juni 2021. Gua nggak tahu buat lu ini hari yang istimewa atau enggak, tapi buat gua dan keluarga gua ini adalah hari yang sangat-sangat istimewa. Karena anak sulung gua, putri gua namanya Fatimah Sofia, hari ini berulang tahun ya, milad yang ke-27. So, gua pengen ngucapin secara khusus buat Fatimah dari Abi, selamat ulang tahun. Semoga menjadi sosok muslimah, seorang perempuan dewasa yang semakin bijak dan semakin cerdas. Amin. Oke, kalau lu simak video gua di depan tadi ya, video pengantar, gua yakin lu bisa nebak bahwa kita masih akan banyak ngobrol tentang kritik yang disampaikan di akun Twitter resmi dari BEM UI kepada Presiden Joko Widodo dengan cara satir politik yang menurut gua kelas tinggi, ya, di mana Presiden Jokowi mendapatkan predikat sebagai the king of lip service. Gila ya, menurut gua ini apa ya, simbolisasi yang dahsyat dan hasil pemikiran mendalam. Yang juga lebih seru adalah bro, ternyata ini nggak ujuk-ujuk disimpulkan kayak begitu ya. Kalau lo lihat ya, itu apa rangkaian dari tweetnya, BEM UI ini menyajikan banyak banget data. Kenapa sampai mereka berani menyebut Joko Widodo sebagai the king of lip service. Nih lo lihat ya beberapa di antaranya. Misalnya mereka menyoroti persoalan ketika Jokowi minta untuk dikritik ya atau didemo oleh mahasiswa. Ternyata ketika didemo para pendemo justru ditangkep-tangkepin dan kemudian juga apa direpresi oleh aparat. Ketika berjanji untuk memperkuat KPK, justru yang terjadi sebaliknya adalah pelemahan KPK dengan berbagai cara dari mulai revisi undang-undang KPK, penunjukan pimpinan KPK yang nggak jelas juntrungannya dan juga TWK, tes wawasan kebangsaan. Ya, macam-macam ya, lu lihat sendiri deh. Ini kita scroll lagi dengan cepat aja. Ini isi dari tweet adik-adik kita di BEM UI. Nah, disitulah sebenarnya gua akhirnya dengan jujur harus mengakui bahwa gua mesti minta maaf sama anak-anak BEM nih. Karena dulu-dulu atau kemarin-kemarin ya, gua ngerasa nih kehilangan ya, kehilangan elan vital, kehilangan daya hidup dari mahasiswa yang selalu berada di garda terdepan, jadi watchdog-nya government, watchdog-nya penguasa dan kemudian menyuarakan ketidakadilan atau hal-hal yang brengsek ya. Ternyata masih ada, geliat itu masih ada walaupun memang represi terhadap mahasiswa atau terhadap gerakan-gerakan yang kritis luar biasa. Jadi again ya, gue pengen minta maaf nih dengan tulus dari hati yang paling dalam kepada adik-adik mahasiswa khususnya BEM UI. Nah bro, yuk kita lihat ya beberapa tanggapan. Jadi tanggapan yang pertama datang tentu aja dari rektorat kan, lu lihat suratnya. Gue udah pernah bahas ya di podcast gue tadi sore ya di Coffee Break. Udah gue kupas tuh surat ini ya. Bahkan surat tadi sampai diisengin ya. Gue yakin sama mahasiswa ya ditunjukin begitu banyak hal yang harus dikoreksi. Typo yang gak logik segala macam. Buat gue satu aja sih. Itu ngebuktiin suratnya dibuat dengan sangat terburu-buru ya. Kesusu gitu lah ya. Kenapa? Bisa jadi tekanannya memang sangat kuat ya. Ada order dari istana. Segera bereskan. Siap laksanakan. Atau alternatif kedua nih ya, pihak rektorat UI begitu ngelihat akun BEM UI kebakaran jenggot duluan, worried dapat teguran, ya, segera bertindak supaya ada proof bahwa mereka sudah do something ya untuk menegur mahasiswa.
Nah, disinilah ya, sebagaimana gua bilang di podcast gua sebelumnya, gua sedih ya. Sebagai alumnus UI ya, gua ngerasa UI udah nggak kayak dulu, jauh banget. Ya, karena ya gimana lagi ya, UI hari ini jelas-jelas di depan mata, UI secara institusi ya, gua nggak bilang orang per orang. Karena kalau orang per orang gue yakin masih banyak orang-orang kritis, orang-orang berakal sehat, orang-orang yang tetap menjaga jarak dengan kekuasaan, menjaga marwahnya dan tetap mencoba untuk melihat segala sesuatunya secara proporsional. Tapi UI secara institusi gue lihat nggak tahu ya, lebih memilih untuk menghamba pada kekuasaan ya, menjilat kekuasaan, menjadi pembela atau bukan watchdog ya, menjadi satpam ya, jadi security dari kekuasaan. Sorry, itu UI yang gue lihat hari ini. Boleh dong ya kita ngambil kesimpulan. Nah bro, yuk kita lihat beberapa tanggapan, beberapa dukungan ya atau respon lah yang beredar di media terkait dengan apa yang dilakukan oleh BEM UI. Memang kalau kita lihat Twitter ya resmi dari BEM UI itu ada pro cons di situ ya. Publik itu terbelah. Ya kelihatan banget ya, ada yang mencaci maki BEM UI. Intinya ada yang bilang kenapa sih nggak disalurkan lewat saluran resmi. Kebayang aja sama gue ya kalau disalurkan lewat saluran resmi itu misalnya datang ke istana, memenuhi undangan presiden. Ya itu mah udah masuk jebakan Batman bro. Gak tahu ya, gue tuh ngerasa kalau mahasiswa udah masuk istana itu udah gak murni lagi gitu ya. Ada lagi yang bilang kenapa gak demo? Ups, hari begini demo. Maksud gue gini ya, kenapa sih kita nggak apresiasi ya adik-adik kita ini dengan segala keterbatasan ya, karena mereka juga masih dalam proses belajar dengan represi kampus yang kuat, itu masih bergerak. Ya, jadi menurut gue ini perlu kita apresiasi. Ya, yuk kita lihat beberapa ya. Dari Faisal Basri, dia bilang begini, Leon dan kawan-kawan jangan gentar, kalian pantas muak dengan keadaan negeri. Tahu kan mengapa rektor takut dengan sikap kalian? Nyindir banget. Ya karena bagaimanapun ya rektor itu kan sekarang ditunjuk ya atau paling nggak harus dapat blessing dari presiden. Aturan mainnya begitu bro sekarang ya. Jadi kalau pemilihan rektor ya apalagi di beberapa perguruan tinggi negeri yang sudah menjadi badan hukum publik ya, itu 35% suara itu adalah suara Mendikbud di dalam majelis wali amanat. Itu berarti suaranya presiden. Aduh dahsyat. Faisal Basri juga bilang BEM UI sekarang dan sebelumnya banyak melakukan riset ilmiah, tidak asal ngomong. Mereka punya departemen kajian strategis di level fakultas juga ada. Hebatnya lagi di level universitas pendekatannya lintas ilmu, lintas fakultas. Luar biasa, apresiatif sekali ya Bung Faisal. Para dosen ketakutan karena kalau kritis dipersulit jadi guru besar. Aduh, dahsyat ya. Walaupun ada juga ya dosen yang gak kritis ya menghamba pada kekuasaan bahkan jadi buzzer, tetap gak jadi guru besar juga. Nanti kita bahas ya. Nah bro, ternyata cuitan dari Bung Faisal Basri itu dijawab ya oleh tetangganya. Ini adalah analis sosial politik dari UNJ ya. Ubedillah Badrun ya, Kang Ubed yang gue pernah interview juga nih, lihat thumbnailnya ya. Waktu itu gue ngobrol banyak sama Kang Ubed ini tentang intelektual ngehe. Juga tentang fakta bagaimana Pak Jokowi itu senantiasa menafikan kaum intelektual dengan suara-suara kritis mereka. Kang Ubed bilang, benar Bang Faisal Basri, saya mendukung dan membenarkan Leon DKK @BEM UI official. Gak perlu takut untuk mengatakan sesuatu yang benar apalagi basis datanya kuat. Ini perlu kita highlight bro ya. Jadi BEM UI yang gue appreciate adalah bukan sekedar membuat kesimpulan ya. Ya, bukan sekedar menyebut label the king of lip service, tapi juga menyertakan argumentasi, bahkan footnotes ya kalau lu lihat di di akun Twitternya itu disertakan sumber-sumber dari argumentasi yang mereka keluarkan. Jadi menurut gua gila banget. Nah, ternyata persetujuan itu juga datang dari Dandi Laksono. Ya, ini sutradara dokumenter yang gue kagum banget ya. Sampai sekarang gue lagi nyoba nih minta waktunya buat ngobrol-ngobrol. Ya lewat Watch Documentary, Dandi Laksono ini produktif banget mengeluarkan film-film dokumenter tentang sisi gelap dari kekuasaan. Perselingkuhan kekuasaan dan bisnis ya. Terakhir dia bikin film di Endgame. Ya, ini cerita tentang pelumpuhan KPK yang sangat sistematik. Nah, Dandi Laksono bilang solidaritas dan dukungan untuk kawan-kawan BEM UI official dan @Leon Alvinda, ini KBM-nya. Karena hari Minggu menghadap rektoratnya pakai sandal saja.
Aduh gue lupa ya, mestinya gue cek ke Leon ya, kemarin waktu ketemu sama direktur kemahasiswaan tuh pakai sendal jepit apa enggak. Mudah-mudahan Leon sempat baca pesan dari Bung Dandi sebelum ketemu ya, lucu juga ya kalau pakai sendal jepit. Nah bro, dari situ kita lihat ya, dukungan itu terus mengalir ya kepada BEM UI dengan apa yang sudah coba mereka lakukan. Bukan cuma di situ aja ya, ternyata dukungan tadi juga mengalir dari sesama pengurus BEM. Ya, yang pertama kita lihat dari BEM Unsyah, Universitas Syah Kuala di Banda Aceh. Apa yang mereka katakan? Kita lihat nih. BEM Unsyah Aceh soal kritikan BEM UI. Selesaikan sebelum ada gelombang besar. Jadi BEM Unsyah ini mengamplifikasi kritik dari BEM UI. Ini tentu ditujukan kepada pihak pemerintah ya, penguasa Presiden Joko Widodo dalam hal ini agar menyelesaikan persoalan-persoalan yang dijadikan poin kritik dari BEM UI. BEM Unsyah menegaskan kalau nggak diselesaikan bisa jadi akan ada gelombang besar. Nah ini dahsyat ya. Gue suka ya kalau anak-anak muda itu berani ngomong gitu, berani ngomong. Aduh, gue jadi inget ya, ada satu hadis ya, ada satu hadis dari The Prophet Muhammad yang mengatakan ya, jihad tertinggi itu adalah menyatakan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Gue nggak menyebut Pak Jokowi penguasa yang zalim ya, nggak. Gue cuman menyebutkan hadis. Ya. Hadisnya bunyinya begitu. Jadi ketika anak-anak muda ini berani menyatakan hal-hal yang mereka yakini sebagai kebenaran, aduh, gue harus angkat topi sama mereka gitu ya, dahsyat banget. Nah bro, yang kocak nih ya, selain dari BEM Unsyah, ini ada juga dukungan dari BEM KM UGM. Ya, dari Aliansi Mahasiswa UGM. @UGM Bergerak. Nah, kalau lu dengar nama itu, Aliansi Mahasiswa UGM, lu pasti inget ya, beberapa waktu yang lalu mereka juga pernah memberikan award yang mirip-mirip kepada Pak Jokowi sebagai apa? Sebagai juara umum lomba ketidaksesuaian omongan dengan kenyataan. Gue mau ketawa kalau ada juara umum berarti ada juara 1, juara 2, juara 3, ada juara harapan kali ya. Dan memang ternyata ucapan dukungan mereka ini konteksnya itu ya. Selamat kepada Presiden Republik Indonesia Jokowi atas pencapaian dan prestasinya. Sehingga dapat meraih 2 gelar terbaik yang diberikan oleh kami mahasiswa Indonesia. Maju! Disandingin lagi 2 penghargaan tadi ya. Yang tadi yang juara umum ya, ketidaksesuaian. Omongan dengan kenyataan sama the king of lip service ya. Senada seirama sih ya. Tapi bro, kalau kita flashback, sebenarnya bukan cuma ini doang ya, Jokowi menerima teguran keras dengan satir ya dari mahasiswa. Gue lupa tahun berapa, 2018 kalau gue nggak salah ya, ketika itu BEM UI dipimpin oleh Zadit Taqwa. Nah itu ada satu insiden seru ya, insidennya tanda kutip ya, karena kan menurut gue ini bukan insiden ya. Ini adalah sebuah momen yang sangat epic ya. Di dalam wisuda atau Desna Tahlis ya kalau gue nggak salah, itu Jokowi hadir menyampaikan speech dan ketika itu ya Zadit yang hadir mewakili BEM itu berdiri kemudian mengangkat ya buku paduan suaranya UI yang punya sampul kuning ya, jadi seolah-olah seorang wasit yang mengangkat kartu kuning. Kartu kuning terhadap Jokowi ya. Kalau gue nggak salah itu salah satu konteksnya adalah stunting atau apa gitu ya di Asmat ya, yang kemudian itu jadi merebak kemana-mana. Dan waktu itu lucu juga ya, pemerintah meresponnya dengan mengajak BEM UI untuk turun ke Asmat dan kemudian ke Papua sana untuk memberikan solusi. Ini menurut gue aneh ya. Dikritik kok kemudian ngajak-ngajak. Tapi dahsyatnya waktu itu seingat gua BEM UI kemudian memang bergerak ya, mengumpulkan dana, kemudian membantu saudara-saudara kita di Papua. Jadi memang nih Pak Jokowi ini udah sering banget sebenarnya disentil oleh mahasiswa. Cuma gua nggak tahu ya, apakah sentilan-sentilan itu kemudian oleh Pak Jokowi ditanggapi dengan serius, kemudian dijadikan sebagai sesuatu untuk self reflection atau enggak. Gue nggak tahu, tapi terus terang gue ragu ya, karena contoh misalnya kalau kita bicara tentang kisruh tes wawasan kebangsaan kemarin ya, untuk pegawai-pegawai KPK yang akan alih status menjadi aparatur sipil negara.
Itu lu bayangin aja, 70 lebih ya, kalau gue nggak salah terakhir itu sekitar 77 guru besar, itu sudah menyampaikan masukan kepada Pak Jokowi ya, untuk tidak melanjutkan itu, untuk tidak menggunakan TWK itu sebagai alat menyeleksi begitu ya. Nggak ditanggepin juga, tetap aja. TWK-nya jalan dan kemudian ada 51 orang yang akan dipecat ya, atau ya sudah pasti akan diberhentikan karena dianggap sudah masuk zona merah dan tidak bisa lagi dipertahankan. Nah, satu lagi yang perlu kita catat ya, ternyata ini gue dapat konfirmasi hampir seluruh BEM fakultas di UI itu sudah menyatakan dukungannya ya, baik secara formal maupun informal. Ada juga yang sudah bicara di akun medsosnya masing-masing ya, menyatakan dukungan terhadap langkah yang diambil oleh BEM UI. Dan satu yang gue salut sama BEM UI ya, ini Leon sebagai ketua BEM sudah menyatakan dengan tegas, walaupun mereka sudah dipanggil oleh rektorat, ya gua nggak tahu ya, mungkin diceramahin atau apapun, mereka tidak akan men-take down, mereka tidak akan menghapus apa yang sudah mereka posting di situ tadi, the king of lip service untuk Jokowi. Wah dahsyat, ini baru mahasiswa pejuang. Aduh luar biasa ya, luar biasa. Nah, bro, yang menarik juga nih ya. Ini gue baru sadar belakangan. Gue mikir-mikir tadi maksudnya apa gitu. Akhirnya gue sekarang mengerti. Ada beberapa netizen yang kayaknya kemudian flashback ya. UI dulu itu punya seorang aktivis mahasiswa yang sangat jadi ikon lah. Namanya Valdo Maldini. Nah ini gue yakin orang tuanya itu penggemar sepak bola. Dan kita tahu belakangan ya, Valdo Maldini kemudian sempat pindah-pindah partai dan akhirnya berlabuh di PSI. Ya, di Partai Solidaritas Indonesia. Bukan itu sih sebenarnya persoalannya ya. Belakangan orang melihat ada foto-foto beredar di mana Valdo Maldini ini kumpul bareng nih dengan para buzzer RP. Sehingga orang-orang bertanya, aduh ini kenapa Valdo jadi berkumpul bersama yang lain-lain itu kan gitu ya. Aduh gue malas nyebut nama yang lain-lain ya. Tapi oke lah, ada Denny Siregar, ada siapa ya, Nong Dahrol Marmada, ada siapa, Ade Armando dan lain-lain. Lihat lagi nih fotonya ya. Nah jadi rupanya ada yang mengatakan begitu ya. Nih lihat nih, semoga Leon gak berakhir jadi Valdo. Dasar. Terus di bawahnya ada yang ngomong lagi, Lionel Messi tetaplah menjadi Leon, jangan pernah berubah jadi Paolo Maldini. Kok jadi Paulo? Hahaha dan seterusnya gitu ya. Nah jadi bro, memang kayaknya nih orang menaruh harapan besar nih sama Leon ya. So kita doakan Leon tetap istiqomah ya untuk bersuara. Tapi guys, menurut gue yang paling seru ya dari tanggapan-tanggapan itu justru adalah tanggapan kontra yang datang dari salah satu dosen di Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, yaitu Ade Armando. Ya, lebih banyak kita kenal sebagai aktivis media sosial dalam kurung buzzer RP. Walaupun mungkin buzzer kere ya, karena sampai sekarang tuh tetap aja nggak dapat apa-apa. Ade Armando bilang begini, jadi dia repost tuh ya tadi tweet-tweetnya BEM UI, terus dia bilang gini, ini karya BEM UI, saya sih menghargai kebebasan berekspresi, tapi kalau jadi lembaga yang mewakili mahasiswa UI, ya jangan kelihatan terlalu pandir lah. Dulu masuk UI nyogok ya, aduh, dahsyat. Kenapa gue bilang dahsyat? Satu ya, ketika dia bilang ya anak-anak UI ini pandir, dia lupa ya, ada Armando lupa, dia tuh dosen. Yang ia omongin tuh mahasiswa. Ya walaupun mereka tidak satu fakultas, tapi kan dosen is dosen gitu ya. Bayangan gua seorang dosen itu harusnya ngomong. Ya, kalaupun mahasiswa salah, dosen itu harusnya menunjukkan keberpihakan, menunjukkan upaya untuk ngomong lah. Ya namanya dosen gitu ya. Kalau gini kan kelasnya ya ampun ya. Kita akan bisa mengatakan seorang dosen doktor loh ya, itu beraninya ngebully mahasiswanya sendiri gitu kan. Itu malu-maluin. Nyebut pandir lagi, lu tahu pandir kan? Pandir itu tolol bagi yang gak ngerti ya. Nah, yang fatal banget menurut gua adalah dulu masuk UI nyogok ya. Gila bener. Ya. Karena statement ini menghina dan merendahkan martabat UI. Kalau dibilang ya, walaupun adanya pertanyaan, tapi kan kita tahu ini sindiran.
Orang nggak salah dong kalau menafsirkan, orang di luar UI nih bisa menafsirkan bahwa oh ternyata masuk UI bisa nyogok. Kacau kan? Kacau. Nah, jadi gue sekarang hanya jadi paham kalau kemudian ada banyak pihak yang mencoba merespon apa yang kemudian tadi dikatakan oleh siapa namanya, oleh Ade Armando. Misalnya ini ya, dari Moneng, alah namanya Moneng. Dia bilang begini, jika berita ini benar, tuduhan dosen pada mahasiswanya ini serius. Apa iya UI mau terima sogokan? Betul juga. Lah, menurut gua ya, semua komponen-komponen di UI, dosen, mahasiswa, iluni, itu harusnya bergerak nih, bertindak. Karena ini adalah penistaan terhadap kredibilitas Universitas Indonesia yang dilakukan oleh seorang dosennya sendiri. Nggak pantas menurut gua ya, seorang Ade Armando mengatakan itu. Nah, kemudian yang menarik ya, serangan Ade Armando terhadap Leon ya, ini nggak berhenti sampai di situ. Ya dia masih mencoba mengungkit hal-hal yang sama sekali nggak relevan dan ini bisa berpotensi menghina bukan saja BEM dan UI, tapi juga menghina organisasi lain, ormas kepemudaan yang namanya HMI. Ya kenapa? Karena ini ada lagi tweet dari Ade Armando ya, dia nge-repost satu foto. Rupanya ini foto ucapan selamat ketika Leon dinyatakan terpilih jadi ketua BEM UI. Ucapan selamat ini disampaikan oleh HMI Universitas Indonesia, ya, HMI UI. Dia bilang gini, ternyata ketua BEM UI itu ketua Himpunan Mahasiswa Islam FE, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Kok ada ya anak ekonomi kayak gini gimana maksudnya? Ya, lalu apa hubungannya HMI-nya dibawa-bawa? Kan ketahuan banget ya bro, nggak cerdas gitu. Nah, jadi rupanya ini apa ya istilahnya? Ini upaya untuk mendiskreditkan pribadi. Jadi ini adalah bentuk logical fallacy yang namanya argumentum ad hominem. Dan sayang banget ya, seorang dosen, doktor ya, kemudian justru terjebak pada kesesatan logika, menyerang pribadi. Nah, sehingga kita paham bro, ada seorang penggiat media sosial yang lain ya, namanya Zulfian, @Zulfian ya. Dia mengatakan begini, ketua BEM UI sekarang, Leon, setahu saya IPK-nya hamdalah cum laude di atas 3,5, asdos pula. Jurusannya juga salah satu yang paling susah masuknya. Sebelum jadi KBEM, Doi juga sudah ketua di sana sini. Doi juga tetangganya Pak Jokowi di Solo. Bukan kaleng-kaleng. Kalau IPK Pak Presiden dulu berapa? Aduh, nyindir parah. Nah bro, gue pengen sekarang kita ngobrol sedikit tentang sosok yang namanya Ade Armando. Ya kalau kita buka file, Ade Armando ini bukan orang sembarangan loh. Ya, dia adalah calon guru besar gagal dari UI. Berkali-kali kalau nggak salah dia mengajukan ya, atau diajukan untuk jadi guru besar, tapi kemudian ditolak oleh Dewan Guru Besar dan sampai sekarang gue ngerti. Kayaknya prosesnya masih menggantung atau gimana ya. Yang jelas sampai hari ini dia tidak berhasil menjadi guru besar. Nah rupanya Ade Armando nggak terima. Ya, kemudian ke kanan dan ke kiri beliau mengatakan, gue gagal nih, saya gagal jadi guru besar karena ada persoalan etika, saya dianggap punya persoalan etika dan juga karena saya dihambat oleh para aktivis Islam Tarbiyah, katanya begitu. Dahsyat banget ya. Apa yang dia sebut sebagai persoalan etika, menurut Ade Armando, ini klaimnya dia, ya, karena dia sangat kritis ya, dia sering ngomong hal-hal yang kontroversial di media sosial, itu yang menyebabkan kemudian Dewan Guru Besar tidak menyetujui pengangkatannya sebagai seorang guru besar. Nah, tapi setelah gua ngobrol-ngobrol sama beberapa teman yang masih menjadi dosen, pengajar, Civitas Akademika di UI, persoalannya bukan itu. Ya, tapi persoalannya memang ya ternyata beberapa faktor yang berkaitan dengan kompetensi ya, indeks Scopus atau apa gue nggak ngerti lah ya. Terus juga berapa tingkat quotation ya, berapa banyak karya ilmiah yang dikuat oleh orang lain itu ternyata tidak memadai. Itu keterangan yang gue dapat dari beberapa sumber yang ada di UI. Tapi gue ingin meng-highlight satu hal yang lain. Ya saat ini kita tahu ya UI itu dipimpin justru oleh orang-orang ya, oleh pemimpin ya misalnya Prof. Ari gitu. Yang sangat anti pada hal-hal yang sifatnya aktivis Islam ya. Ya tanda kutip para kadrun lah. Ya, ini gue dengar sendiri dari sumber yang layak dipercaya. Dalam beberapa kesempatan ketika Pak Ari Kunchoro itu menjadi dekan di FEB UI, dia mengatakan bahwa dia akan membasmi kelompok-kelompok yang berjilbab panjang.
dan celana cingkrang. Jadi maksud gua gini ya, harusnya kan ini favorable ya buat seorang yang namanya Ade Armando. Iya dong. Bisalah dia ya cincai minta bantuan Pak Rektor gitu ya untuk bisa diangkat jadi guru besar. Kita harusnya favorable lah situasinya sekarang, mestinya begitu. Bukannya kadrun segala macam dibasmi ya dari UI. Harusnya kan nggak ada masalah dong. Ah disitulah kemudian akhirnya bisa jadi ya. Klaim-klaim sepihak tadi sebenarnya nggak benar ya. Memang ya seorang Ade Armando nyatanya adalah faktanya guru besar gagal yang tidak memenuhi spesifikasi yang layak jadi seorang guru besar. Nah, fakta terbaru ini ya bagaimana dia merendahkan seorang mahasiswa, ya mengejeknya pandir, kemudian menyebutkan atau menyindir ya jangan-jangan masuk UI-nya secara menyogok, menurut gua semakin menjadi justifikasi bahwa memang seorang Ade Armando tidak layak untuk menjadi guru besar. Nah, bro, pada akhirnya gua sebagai alumnus UI, sebagai bagian dari orang UI merenung sendiri ya. Dan gua akhirnya harus membenarkan apa yang dikatakan oleh Faisal Basri, senior gua di FEB UI. Dia bilang gini, semakin akrab pemimpin kampus dengan penguasa, kian jeblok prestasi akademisnya. Contoh titik 2 UI. Prihatin banget gua. Jadi kalau UI hari ini kehilangan marwah akademiknya, UI kehilangan iklim akademiknya, jangan-jangan persoalannya memang karena UI, mungkin bukan secara keseluruhan ya, tapi pimpinan UI sadar atau tidak telah memilih untuk menjadi satpam dari istana. Itu aja dari gua, stay tough, smart and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.